Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami My Orchid Banyuwangi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Nah, untuk yang baru gabung silahkan klik subscribe, like, komen, dan share video dari kami. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya ternotifikasi jika kami membuat video-video yang baru. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tips untuk pemula yang mungkin belum paham masalah tentang anggrek cabutan ya, atau anggrek spesies cabutan ya. Nah, kebetulan untuk yang sekarang ini seperti yang ada di sebelah kanan saya ini, anggrek bulan ya. Kebetulan ini Pal amabilis. Nah, biasanya Pal amabilis ini banyak yang dijual dalam kondisi cabutan ataupun juga yang sudah ditempel media seperti ini ya. Tapi yang kali ini akan saya bahas adalah anggrek cabutan yang belum ditempel media ya. Nah, di sini ada dua contoh seperti yang teman-teman lihat. Yang satu tangkai bunganya masih hijau ya, belum kering, dan ini kebetulan bercabang ya, siap untuk kenop ya. Nah, dan yang satu tangkai bunganya sudah kering ya. Nah, seperti ini ya, tangkai bunganya sudah kering. Jadi yang satu basah, yang satu kering ya teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang sering membeli anggrek bulan cabutan ya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, teman-teman perhatikan ya kondisinya ya seperti ini. Ini wajar ya karena ini dari hutan. Nah, tangkai bunganya sudah kering ya. Atau ini ada juga contoh tangkai bunganya yang sudah kami potong ya, lalu kita kasih media papan pakai seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini kondisi daunnya ya, dari keduanya ini kondisi daunnya sehat ya teman-teman, meskipun yang satu tanpa media, yang satu pakai media ya, daunnya sama-sama sehat. Nah, lalu kemudian saya juga punya contoh yang spike ya, ini spike, kondisi spike. Nah, bisa dilihat ya kondisi daunnya teman-teman, berbeda dengan yang tadi ya. Dan ini juga ada satu yang tanpa media. Nah, oke, sekarang saya akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Jadi kalau kita membeli anggrek cabutan, lalu ada kondisi spike ya, atau bertangkai bunga seperti ini. Nah, ini biasanya menjadi dilema ya. Yang pertama, kenapa menjadi dilema, yaitu teman-teman pasti ada yang suka bunganya ya. Kalau sudah mekar kayak gini kan cantik teman-teman ya. Sayang kalau tangkai bunganya dipotong. Tapi ada juga kerugiannya. Kerugiannya adalah akarnya bakalan lama tumbuh. Akar yang baru akan lama tumbuh dan daunnya akan sedikit mengkerut seperti ini ya, berkerut ya. Nah, ini menandakan kondisi daunnya kurang sehat teman-teman ya. Ini bisa dilihat kondisi daunnya kurang sehat ya, berkerut. Nah, meskipun ditempel media ya, jika kondisinya anggrek cabutan ya, dalam kondisi spike, akar barunya akan lama sekali tumbuh dan daunnya bisa dilihat teman-teman ya, kisut ya. Nah, seperti itu. Nah, itu dikarenakan nutrisi yang seharusnya untuk pertumbuhan akar, nutrisinya masih lari ke spike ya, tangkai spike. Karena apa? Untuk sampai proses pembungaan ya, dari kondisi spike, kenop, sampai bunga mekar seperti ini, itu anggrek juga butuh nutrisi. Jadi kalau nutrisinya lari ke tangkai bunga, maka untuk menumbuhkan akar, untuk menyehatkan daunnya, bakalan kalah dengan yang diambil oleh tangkai bunganya. Karena saat anggrek itu akan berbunga, nutrisinya butuh lebih banyak ya teman-teman. Nah, jadi sama seperti ini teman-teman ya. Ini tangkainya awalnya mungkin satu tangkainya dipotong ya. Ini ada tanda bekas potongan. Ini juga bekas potongan, akhirnya mengeluarkan cabang. Nah, cabangnya ini juga menjadi calon spike ya.
Jadi dia, nah ini sudah kelihatan ya, calon spike ya, tinggal nunggu beberapa saat akan kenop. Kalau kita tidak potong karena kita berharap supaya kita bisa menikmati bunganya, kondisi daunnya akan seperti ini teman-teman. Ya, ini bisa lihat teman-teman ya. Nah, ini menandakan kalau daunnya lembek dan kisut ya, seperti ini kisut. Ya. Nah, bisa teman-teman lihat kisut ya. Nah, jadi kalau teman-teman milih bunganya mekar tapi daunnya kisut dan akarnya tidak tumbuh seperti itu. Tapi kalau teman-teman kepingin daunnya sehat, segar, tidak kisut ya, lalu akarnya cepat tumbuh, maka teman-teman harus mengorbankan batang tangkai bunganya ya. Tangkai bunganya harus dipotong ya, dipotong seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman perhatikan yang ini ya. Ini daunnya kaku teman-teman. Berbeda dengan yang tadi ya. Yang tadi itu lembek, kisut. Nah, kalau ini kondisi daunnya tidak kisut teman-teman ya. Memang ini sedikit bergaris tapi bukan kisut, ini sehat. Meskipun akarnya belum tumbuh ya. Tapi nutrisinya tidak lari ke tangkai bunga karena ini sudah dipotong. Nutrisinya lari ke daun ya. Nanti kemungkinan besar pasti akar ya teman-teman. Nah, meskipun tidak dikasih media ya, kalau tangkai bunganya itu kita potong atau mungkin bahkan tidak ada tangkai bunga ya, tidak ada calon spike, dia tetap bisa berakar, akarnya tetap akan tumbuh bagus, sehat ya. Daunnya juga sehat teman-teman, tidak kisut ya, meskipun tanpa media. Nah, yang penting penyiramannya teratur teman-teman ya. Jadi kita siram teratur. Jika kondisinya panas ya berarti harus 2 kali sehari minimal ya, pagi dan sore hari ya. Nah, supaya akarnya cepat tumbuh. Nah, ini teman-teman lihat ya, tangkai bunganya kering, daunnya sehat ya, akarnya juga sudah tumbuh meskipun tanpa media karena nutrisinya tidak lari ke tangkai bunga teman-teman. Nah, lalu biar ada juga gini teman-teman ya, ada yang baru dapat anggrek cabutan itu langsung, gimana kalau dipupuk? Nah, dipupuk, pemupukan itu bagus teman-teman ya, pemupukan bagus untuk pertumbuhan, tapi harus kondisi perakarannya sudah sehat ya. Seperti ini sudah rawatan. Kalau mau kita pupuk pertumbuhan, pembungaan sudah oke ya teman-teman. Akan berbeda jika akarnya yang belum tumbuh ini, karena kita kepengen anggreknya sehat lalu kita pupuk dan ternyata anggreknya malah mati karena akar yang tadinya harus menyerap nutrisi dari pupuk itu dengan baik, kondisinya kan masih belum sehat ini teman-teman, kondisinya masih sakit ya. Bayangin aja tuh, kita sakit terus kerja ya, karena mau nyari rezeki gitu, pasti kondisinya bukannya malah sehat, pasti bakalan malah sakit meskipun kita senang dapat rezeki ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau mupuk, usahakan pastikan akarnya sehat terlebih dahulu ya teman-teman, supaya anggrek teman-teman tidak mati sia-sia ya. Nah, lalu untuk penyiraman pastikan jangan sampai di saat matahari itu sedang terik-teriknya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau berangkat kerja jam 7 tidak sempat nyiram ya, usahakan jam 6 ya, atau matahari sebelum terbit kita siram dulu ya teman-teman. Nah, untuk sore juga seperti itu. Jika anggrek itu masih terpapar sinar matahari, teman-teman jangan siram karena itu juga menyebabkan anggrek kita tidak sehat atau bahkan layu dan kemudian busuk mati ya. Usahakan kalau sore juga setelah matahari itu terbenam ya, atau paling tidak anggreknya tidak terpapar sinar matahari, teman-teman boleh menyiram ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sudah bisa bedakan ya alasan kenapa kalau anggrek cabutan itu tangkai bunganya lebih baik dipotong ketimbang kita biarkan ya. Teman-teman sudah bisa saksikan sendiri, yang satu daunnya sehat, akarnya cepat tumbuh, yang satu memang kondisinya spike, ada calon bunga, tapi kondisi akar dan daunnya tidak sehat. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada tambahan dari yang lebih paham dari saya, silakan tulis di kolom komentar, jadi saya juga bisa ikut belajar seperti itu. Nah, jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman, dan jika ini memang bermanfaat, teman-teman bisa share ke sesama
penghobi anggrek, supaya kita juga sama-sama bisa sukses ya untuk merawat anggrek, terutama Phalaenopsis atau jenis bulan yang saya bahas ya, yaitu bulan amabilis. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.